Sejak Jumat pekan lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir layanan percakapan instan Telegram. Keputusan ini disebut hasil dari koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Badan Intelijen Negara atau BIN serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Pemblokiran Telegram diambil pemerintah demi kepentingan masyarakat Indonesia. Hal ini lantaran konten Telegram banyak mengandung unsur-unsur terorisme serta pornografi. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya terkait pemblokiran aplikasi pesan singkat Telegram. Presiden mengakui langkah pemerintah menutup aplikasi Telegram untuk mencegah meluasnya paham dan aksi radikalisme. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengakui jika pemblokiran domain Telegram di website merupakan anjuran pihaknya. Hasil analisa intelijen yang dikumpulkan juga ikut menyarankan penutupan web Telegram. Pemerintah kan sudah mengamati lama, dan kita negara ini kan mementingkan keamanan negara, keamanan masyarakat. Sebab itu keputusan itu dilakukan. Karena memang tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ribuan yang ada di situ yang dikategorikan akan mengganggu keamanan negara ini. Polri. Ya. Apa ada media sosial lain ya Pak yang saya datang Polri karena dari hasil analisis intelijen kita yang sudah cukup lama. Jadi sekarang ini terjadi perubahan kita sudah berkali-kali menyampaikan. Terorisme pada dasarnya ada dua macam. Satu yang terstruktur, yang kedua yang tidak terstruktur. Kalau terstruktur, maka kita kekuatan intelijen menjadi nomor satu. Yaitu untuk memetakan struktur mereka sampai sedetil-detilnya, memonitor dan melakukan tindakan untuk mencegah atau kalau sudah terjadi cepat diungkap. Ini selama ini bom Bali dan lain-lain. Yang kedua adalah non struktur yang disebut dengan tadi saya sampaikan leaderless jihad tanpa pemimpin yang disebut dengan self radikalisasi atau disebut dengan lone wolf, serigala sendiri. Pemerintah Indonesia secara resmi telah memblokir website layanan percakapan instan Telegram. Alasannya Telegram dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme. Rupanya langkah pemerintah ini diprotes pengguna internet, termasuk founder Telegram, Pavel Durov. Dalam pernyataannya, Durov mengaku sangat kecewa dengan pemblokiran tersebut. Durov mengatakan telah terjadi kesalahpahaman dengan Kemkominfo dan memberikan 3 langkah untuk menyelesaikan persoalan itu. Pertama, Telegram telah memblokir semua saluran yang terkait dengan terorisme sesuai arahan Kemkominfo. Kedua, Telegram siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mencegah aksi terorisme di masa datang. Juga yang ketiga, Telegram telah membentuk tim khusus dengan pemahaman yang baik terkait budaya Indonesia dan merespon laporan terkait konten berbau terorisme. Ahli telematika dan sosial media Nukman Lutfi mendukung langkah pemerintah memblokir aplikasi pesan Telegram. Menurut Nukman, selama ini pihak Telegram tidak menanggapi permintaan pemerintah Indonesia untuk memblokir kanal serta konten yang mengandung teror. Nukman mengakui di dalam aplikasi Telegram memang banyak konten dan kanal orang Indonesia yang mengandung teror dan membahayakan bagi negara. Nah, memang kalau dilihat dari siaran pers dari Kominfo, itu mengatakan bahwa Telegram itu ditutup parsial karena mereka tidak bisa memberikan SOP yang diminta pemerintah. SOP itu apa? SOP untuk menangani konten-konten teror. Nah, ternyata betul kan? Dan itu dipenuhi sekarang. Sehingga saya yakin mungkin dalam beberapa hari ke depan Telegram akan dibuka lagi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah secara resmi memblokir layanan chatting Telegram di Indonesia karena adanya konten bermuatan radikalisme dan terorisme. Sejauh ini baru web Telegram yang diblokir, sementara aplikasi di telepon seluler masih dapat digunakan. Namun tidak tertutup kemungkinan seluruh platform Telegram akan diblokir jika dianggap masih melakukan pelanggaran. Pemblokiran dilakukan terhadap 11 domain name sistem Telegram, antara lain t.me, telegram.me, dan telegram.org. Pemblokiran berefek, layanan chat Telegram di web tidak dapat diakses oleh pengguna.
Saat mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kala dalam kunjungan kerja ke Padang Sabtu siang, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan Telegram diblokir karena banyaknya konten radikalisme dan terorisme pada platform tersebut. Konten tersebut bermuatan propaganda radikalisme, paham kebencian, atau ajakan dan cara merakit bom yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua platform yang menimbulkan konten negatif itu selalu kita awasi dalam artian bertentangan dengan aturan regulasi undang-undang ITE. Nah, Telegram ini banyak mengandung konten-konten radikalisme, terorisme. Kami bekerjasama dengan institusi yang berkompeten di bidang ini tentunya. Belum dapat dipastikan sampai kapan pemblokiran akan dilakukan. Kita minta service levelnya ditingkatkan, baik untuk Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Karena kita perhatikan sejak 2016 ini sampai sekarang mungkin sekitar 50% belum di-follow up oleh mereka. Pemerintah menyatakan tidak akan segan-segan memblokir atau menutup media sosial yang dianggap melakukan pelanggaran. Jone di Kambang, Padang.